Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Oke, setelah di video sebelumnya aku bahas tentang membangkitkan kekuatan batin. Setelah itu semua dilatih, terlatih ya, sehingga mempunyai kekuatan batin yang oke, ketajaman batin yang oke. Selanjutnya adalah belajar untuk hidup dengan penuh cinta dan pengampunan. Nah, bagaimana cara membangkitkan cinta ini? Membangkitkan rasa cinta. Cinta dalam artian itu bukan cinta seperti normalnya yang kita kenal ya. Cinta antara laki-laki dan perempuan, setelah itu mereka punya anak, hidup bersama, bla 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 bla. Bukan cinta seperti itu. Cinta di sini adalah cinta yang menyerupai cinta semesta. Nah, bagaimana caranya membangkitkan cinta dalam kehidupan kita, juga hidup dengan penuh pengampunan. Nah, cinta seperti yang aku bilang tadi, cinta semesta. Cinta semesta itu dalam artian begini. Ketika kita sudah menyadari bahwa di dalam diri kita ada daya Tuhan, berarti kan ada daya Tuhan di dalam diri kita. Nah, dan di dalam diri makhluk lain juga ada daya Tuhan. Dan kalau misalnya kita gebyah semuanya, apapun yang kita lihat di dalam kehidupan ini, apapun yang ada di dalam kehidupan ini adalah bagian dari daya Tuhan. Jadi, ketika kita sudah paham bahwa di dalam diriku ada daya Tuhan, di dalam dirinya ada daya Tuhan, diri mereka, diri semua ada daya Tuhan. Di dalam hewan-hewan itu ada daya Tuhan, di dalam tanaman-tanaman itu ada daya Tuhan. Bahkan apapun yang ada di jagat semesta alam raya ini adalah bagian dari daya Tuhan. Berarti artinya kan kita satu daya, satu sumber. Karena kita satu sumber, satu daya, berarti semua yang ada di dalam kehidupan ini saling berkaitan dengan kita. Misal nih, anggap aja tubuh kita ini adalah perumpamaan dari jagat semesta alam raya. Ketika jarinya kena pisau, tis. Yang merasakan sakit kan nggak cuma jarinya ya. Hampir semua tubuhnya itu langsung nyetrum dan merasakan rasa sakit yang sama. Atau ketika rambut nih satu dicabut, satu rambut aja, satu helai rambut dicabut, kan rasanya langsung nyetrum. Dari ujung rambut yang dicabut sampai ujung kaki itu nyetrum, semua ikut merasakan hal yang sama. Itu jika kita mengumpamakan bahwa tubuh ini adalah jagat semesta alam raya. Nah, sekarang kita kembalikan. Di dalam jagat semesta alam raya itu ada banyak hal. Dan semua adalah daya Tuhan. Jadi ketika kita mencederai salah satu di antaranya, berarti semua ikut merasakannya karena satu daya. Menyakiti orang lain berarti menyakiti diri kita sendiri, mencederai makhluk lain berarti mencederai diri kita sendiri, merusak esensi lain ya sama dengan merusak esensi kita sendiri, dan begitu seterusnya. Karena kita satu daya, kewajiban kita adalah hidup penuh cinta,
terhadap apapun yang ada di jagat semesta alam raya. Karena kita sadar bahwa kita satu daya. Penuh cinta kasih, penuh welas asih terhadap apapun. Bahkan dengan seekor semut, bahkan dengan seekor nyamuk, atau apapun lah yang ada di dalam kehidupan ini. Pun berarti kita tidak boleh memanfaatkannya, boleh dimanfaatkan, semua yang ada boleh dimanfaatkan, tapi tidak memanfaatkan dengan penuh angkara murka, penuh rasa serakah, penuh rasa bahwa kitalah yang paling kuat. Atau yang paling parah adalah merasa bahwa ya semua baik-baik saja. Ketika kita mematikan nyamuk, mematikan semut, mematikan pohon, menebang pohon, merampas hak hidup pohon, merampas hak hidup semut, nyamuk, cacing atau apapun lah yang kecil-kecil itu yang menurut kita itu nggak fungsi, nggak ada manfaatnya, tanpa rasa bersalah. Itu yang bahaya. Jadi kita tumbuhkan rasa cinta kasih itu. Kita tumbuhkan rasa welas asih itu. Mereka semua, apapun itu bisa dimanfaatkan. Tapi penuh cinta kasih, penuh welas asih. Terus yang kedua, mudah mengampuni. Hidup dengan penuh pengampunan. Gak gampang sakit hati, gak gampang gelo, gak gampang dendam, gak gampang marah, gak gampang emosi, gak gampang apalah itu. Tapi ini juga aku masih belajar ya. Kadang-kadang aku sih emosi. Ini yang harus terus belajar. Jadi mudah mengampuni terhadap sesama manusia, terhadap siapapun yang berpotensi untuk mencederai hati kita sendiri, mencederai pikiran kita sendiri. Nah, ketika kita sudah bisa belajar hidup menuju fase penuh dengan cinta kasih dan penuh dengan pengampunan, ya otomatis hidup kita itu bisa lebih damai. Menganggap semua adalah bagian dari daya Tuhan yang harus kita kasihi, kita welasi, kita sayangi. Rasa ya, bukan dalam bentuk action, nggak selalu dalam bentuk action. Ya kayak lihat, oh ada istri dari temannya karena ingin menjadi manusia yang penuh cinta kasih, jadi istri temannya dicintai, disayangi, dikasihi. Enggak ya, enggak begitu konsepnya. Tapi tidak melukai, tidak mencederai, tidak menyusahkan orang lain. Tidak melukai, tidak mencederai, tidak menyusahkan makhluk lain. Tidak melukai, tidak mencederai, tidak menyakiti, tidak merusak apapun yang ada di jagat semesta alam raya. Ketika dua hal itu sudah tumbuh di dalam diri kita, ketika dua hal itu sudah berurat, berakar dalam pikiran kita, dalam melakukan sesuatu itu kita akan ekstra hati-hati, kita akan otomatis akan berpikir dampaknya. Dampaknya bukan hanya untuk kita sendiri, tapi dampak untuk hal-hal yang di luar diri kita. Iki prakteknya susah teman, gak gampang, gak segampang apa yang aku omongkan. Tapi faktanya
kehidupan sekarang sudah mulai carut-marut, alam sekarang sudah mulai carut-marut, itu karena banyak sekali dari kita manusia yang melakukan sesuatu tanpa berpikir tentang dampak bagi semua hal yang ada di luar dirinya. Jadi mikirno diri sendiri. Cinta kasih, welas asih, kasih sayang untuk jagat semesta alam raya ini belum tersentuh olehnya. Bahkan mencintai diri sendiri aja belum. Mencintai dirinya aja belum. Ketika sudah bisa mencintai dirinya, ya otomatis akan bisa mencintai semua hal yang ada di luar dirinya. Terus mudah untuk memberikan pengampunan. Ya kalau sudah mudah untuk memberikan pengampunan, ya hidup akan damai-damai saja. Hidup akan tentram-tentram aja. Hidup ini akan bahagia-bahagia saja. Tidak ada banyak pertengkaran, tidak ada banyak keributan, tidak akan ada banyak perang, tidak ada banyak hal-hal yang berpotensi untuk melukai, mencederai, merusak kehidupan. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.